diskusi dan tentunya bisa mengikuti perkuliahan pada Zoom kali ini. Selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Marilah kita buka perkuliahan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, seperti pada jadwal yang semestinya, pada minggu kali ini ataupun di perkuliahan ke-12 ini, kebetulan yang akan menyampaikan presentasi perkuliahan itu dari kelompok ketiga ya. Kelompok tiga, yaitu dari Ibu Nining, Ibu Duha, dan Bapak Paib. Yang lainnya mungkin bisa mengikuti waktu dan layar. Kami persilahkan kepada kelompok yang presentasi. Izin Prof, perkuliahan dimulai ya Prof. Monggo, Bu Nining dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Ketut. Selamat pagi, Bapak Ibu. Kami dari kelompok pemateri hari ini akan mempresentasikan mengenai topik yang menjadi jatah kami, yaitu pengukuran dan pelaporan sumber daya manusia insani. Boleh di slide, Pak Ya, Raif? sudah. Oke, sudah. Ya, baik. Next, Pak. Oh ya, izin sambil off-cam Bapak Ibu karena kurang stabil sinyalnya. Baik, jadi pada bagian ini kami akan membahas mengenai sumber daya manusia insani dari dua perspektif utamanya, Bapak Ibu. Yang pertama, fokusnya lebih ke pengukuran sumber daya manusia insaninya. Jadi nanti kita akan mengeksplor apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pengukurannya. Kemudian nanti ada klasifikasi ukuran. Terus nanti ada pengembangan metrik sama pendekatan analisis berupa model-model analitik dalam proses pengukuran kinerja. Nah, kemudian nanti di tahap selanjutnya kita juga mengulas mengenai pelaporan sumber daya manusianya yang mencakup praktik pelaporan secara internal di dalam organisasi maupun pelaporan eksternal kepada pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Next, Pak. Oh, ini belum secara keseluruhan, Pak Faif. Hmm, Slide-nya bukan yang ini, yang terupdate. yang terupdate. Iya, Sebentar. Kan yang ini ya. bukan, Pak. Sebentar. Coba bisa bisa di share ke grup atau gimana? Saya Oke. salah klik ya Pak ya. Saya stop share dulu ya. Iya, Mungkin bisa dipastikan yang mana ya. Saya cari dulu. saya share ke Pak Faif. Oke, sip. Maaf ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar saya share ulang. Sudah Iya, mulai. sudah terlihat, Pak. Sebentar, Oke, next, Pak. Iya, di sini. Ini Bapak Ibu, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa inti dari pembahasan hari ini lebih ke measuringnya, lebih ke pengukurannya, dan juga nanti di tahap bagian selanjutnya adalah ke reportingnya atau pelaporannya. Next, Pak Faif. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai masalah pengukuran di dalam sumber daya manusia insani. Nah, mengukur sumber daya manusia insani ini menghasilkan beberapa tantangan
kalau kami mengacu kepada artikel yang ditulis oleh Baron, ada beberapa kesulitan yang dihadapi pada prosesnya. Yang pertama ada definition ambiguity. Ya, salah satu masalah inti adalah tantangan dalam mendefinisikan apa sebenarnya yang tercakup dalam sumber daya manusia insani itu sendiri. Meskipun biasanya dilihat sebagai bagian dari modal intelektual, tapi sumber daya manusia insani tidak hanya mencakup keterampilan dan produktivitasnya saja, melainkan melibatkan bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman individu ini bisa berkontribusi terhadap nilai-nilai dari organisasi. Kemudian yang kedua ada konteks dependency. Pengukuran sumber daya manusia insani sangat spesifik terhadap konteks, artinya tidak ada pendekatan universal atau salah satu metrik tunggal yang berlaku di semua organisasi atau di seluruh situasi. Jadi apa yang berhasil dalam satu konteks mungkin jadi tidak relevan di konteks lainnya dan organisasi lainnya. Nah, organisasi jadi harus punya perumusan sendiri, punya formulanya sendiri, dan berupaya untuk mengidentifikasi ukuran apa yang paling relevan dengan kebutuhan spesifik mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah measurement complexity. Tidak seperti modal fisik, kalau sumber daya manusia insani ini kan tidak berwujud ya. Jadi melibatkan variabel seperti pengetahuan, keterampilan, hubungan, dan kemauan untuk berkontribusi. Hal ini membuat sulit untuk menangkap kualitas-kualitas dalam bentuk kuantitatif. Dan organisasi harus fokus untuk memastikan proses di sekitar pengukuran itu akurat dan juga bisa dipercaya. Lalu kendala yang keempat adalah assessment and evaluation. Tantangannya bukan hanya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan secara bermakna. Tanpa kerangka kerja yang tepat untuk penilaian dan evaluasi, organisasi mungkin jadi sulit untuk memahami bagaimana sumber daya manusia insani ini bisa berkontribusi terhadap kinerja, sehingga sulit untuk menghubungkan pengukuran secara langsung dengan hasil bisnis dari organisasi tersebut. Next, ya. Nah, hal-hal tadi menggambarkan kenapa pengukuran sumber daya manusia insani itu jadi suatu bidang yang terus berkembang dan organisasi harus terus berupaya untuk mencari metode dan kerangka kerja yang baik sehingga bisa diterapkan kepada SDM-nya secara efektif. Nah, di sini ada gambar parameter pengukuran. Ini kita ambil dari Robinson. Gambar ini secara visual menjabarkan kerangka kerja yang sistematis bagi organisasi untuk menilai efektivitas dari fungsi SDM itu sendiri. Ada panel yang pertama yang di sisi sebelah kiri, itu adalah panel What do we want to know? Itu merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci yang ingin dijawab terkait dengan keberhasilan dan kebijakan praktik SDM. Seperti tingkat keterlibatan stafnya, kemudian retensi karyawan kuncinya, kualitas rekrutmennya, pengelolaan tingkat kehadiran, daya saing tingkat penghargaan, dan juga kompetensi manajerial dalam mengelola tim. Nah, di panel sebelahnya, di sebelah kanannya ada panel How can we measure that? Menjanjikan metrik dan indikator konkret yang dapat digunakan untuk mengukur jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Misalnya pertanyaan terkait dengan keterlibatan staf itu bisa diukur melalui engagement index. Sementara kalau yang kualitas rekrutmen itu juga bisa dinilai melalui quality of hire dan juga recent recruit turnover. Nah, lebih lanjut, gambar ini juga bisa menyoroti bagaimana organisasi dapat mengukur nilai yang diciptakan oleh karyawan. Pertanyaan-pertanyaan seperti peningkatan yang berkelanjutan dalam kinerja, efektivitas pengembangan staf, dan juga kepuasan pelanggan, baik dari sisi internal maupun eksternal, itu dihubungkan melalui alat ukur seperti Performance Management Index, kemudian Training Evaluation, dan juga External Customer Survey. Dengan adanya pemataan yang jadi lebih jelas, ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis dan metode pengukuran yang relevan. Organisasi jadi bisa bergerak melampaui penilaian SDM yang subjektif menuju evaluasi yang lebih terukur, faktual, dan juga strategis. Hal ini memungkinkan organisasi untuk tidak hanya memahami kondisi SDM saat ini, tetapi juga mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengoptimalkan kontribusi SDM terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhannya. Next, Pak. Oke, kemudian yang kedua adalah
klasifikasi dari pengukuran. Berikut ini ada 3 keterbatasan dari masing-masing jenis pengukuran yang disebutkan oleh Kearns di dalam Barron Armstrong. Yang pertama adalah activity measures. Pengukuran ini mencatat tingkat aktivitas seperti jumlah hari dalam pelatihan, kemudian hal-hal yang terlihat lainnya tanpa menilai kualitas atau dampak dari aktivitas tersebut. Pengukuran aktivitas memiliki keterbatasan karena meskipun mampu mencatat kuantitas kegiatan seperti jumlah hari tadi, tapi metode ini gagal mengukur dampak dan efektivitas dari aktivitas tersebut. Dia juga bisa mengabaikan kualitas pelaksanaannya. Jadi mungkin kita bisa menghitung berapa jumlah pelatihan, hari pelatihan per karyawan, tapi kita nggak bisa lihat dampak dari pelatihan itu terhadap karyawannya, apakah ada perubahan, apakah ada kemajuan. Nah, dari activity measure ini tidak terlihat. Kemudian yang kedua adalah performance measure. Pengukuran ini menilai peningkatan kinerja dengan fokus pada aspek-aspek kontribusi, produktivitas, dan profitabilitas. Pengukuran kinerja meskipun berfokus pada peningkatan hasil, memiliki keterbatasan karena seringkali kurang mempertimbangkan konteks eksternal yang lebih luas, seperti kondisi pasar yang ada saat itu, kemudian regulasi yang eh, berlaku saat itu, serta dapat menjadi terlalu sempit dengan hanya menekankan aspek yang mudah diukur dan mengabaikan elemen penting lain seperti kepuasan karyawan. Selain itu, pengukuran kinerja jadi cenderung menunjukkan hasil tanpa secara jelas bisa mengidentifikasi hubungan sebab akibatnya. Yang ketiga ada edit value measures. Pengukuran ini mengevaluasi sejauh mana nilai kontribusi orang melebihi biaya yang menghasilkannya. Pengukuran nilai tambah dalam konteks sumber daya manusia insani ini punya keterbatasan karena kompleksitas perhitungannya yang memerlukan data yang akurat. Misalnya untuk matriks ROI atau Return on Investment dan juga Return on Capital Employed. Selain itu, sulit untuk mengukur nilai-nilai yang tidak terukur, seperti inovasi atau peningkatan budaya organisasi secara finansial. Sehingga pengukuran ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai sebenarnya dari sumber daya manusia insani dan seringkali bergantung pada asumsi atau prediksi yang bisa jadi belum akurat, yang akhirnya mempengaruhi validitas hasil perhitungannya. Next, Pak. Oke, developing Itu sudah, measures Pak. atau mengembangkan pengukuran. Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) telah meneliti pengukuran sumber daya manusia insani sejak tahun 2000 dan telah menyimpulkan bahwa tidak ada satu cara yang tepat untuk mengukur sumber daya manusia insani. Pengukuran bersifat spesifik konteks itu bervariasi dengan waktu dan strategi organisasi. Namun beberapa area data manajemen SDM secara konsisten berguna untuk menginformasikan tindakan manajemennya, termasuk bagaimana bakat itu ditarik, direkrut, dipertahankan, kemudian bagaimana bakat itu dikembangkan, dimanfaatkan, lalu bagaimana bakat diberi penghargaan, dimotivasi, sampai bagaimana pengetahuan dan kinerja bisa dikelola. Jadi menekankan bahwa mengukur sumber daya manusia insani bukan tentang menemukan formula yang universal, tetapi tentang memahami konteks spesifik suatu organisasi dan menggunakan pengukuran sebagai alat untuk mengelola dan meningkatkan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Jadi nggak bisa disamaratakan, nggak bisa keberhasilan dari suatu organisasi, kemudian akhirnya diterjemahkan mentah-mentah untuk organisasi lainnya gitu, karena semua tergantung konteks dan tidak ada formula yang universal tadi. Next, Pak. Pendekatan analisis. Analisis data melibatkan pemahaman dan penafsiran data untuk mengidentifikasi potensi masalah atau tren terlepas dari kompleksitas datanya. Bahkan data sederhana dapat berharga untuk menunjukkan masalah atau melacak perubahan dari waktu ke waktu. Banyak orang menggunakan analisis dasar dan lebih suka menghindari analisis yang berlebihan atau membebani sistem informasi dengan detail yang terlalu berlebihan.
Nah, untuk mendapatkan wawasan yang berarti dari data, data harus bisa diukur secara konsisten. Kemudian menganalisis data dalam kaitannya dengan data lain itu bisa membantu menentukan penyebab masalahnya, kemudian menunjukkan penyebab potensialnya, seperti misalnya stres karyawan atau masalah manajemen lainnya. Next, Pak. Oke, kemudian kita beralih ke model analitis. Nanti akan ada beberapa model analitis yang eh, kami coba jelaskan. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai balance scorecard. BSC ini adalah alat manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton tahun 1996, dan alat ini menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam serangkaian ukuran kinerja yang komprehensif yang mencakup metrik finansial dan juga non-finansial di 4 perspektif. Jadi ada customer perspektif, kemudian ada internal process perspektif, financial perspektif, dan yang keempat learning and growth perspektif. Next, Bapak If. Oke, ini gambar atau alur dari balance scorecard. Jadi di gambar ini eh, bisa terlihat kerangka kerja manajemen strategis yang dikembangkan oleh Kaplan and Norton tadi untuk menjabarkan visi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional yang terukur. Kalau kita lihat di sini ada bagian vision, ini terletak di paling atas. Jadi visi adalah aspirasi tertinggi organisasi, arah jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi jadi landasan bagi semua perspektif dan tujuan di bagian bawahnya. Terus kemudian kebagi menjadi dua, ada eksternal perspektif sama ada internal perspektif. Untuk di eksternal perspektif itu fokusnya pada bagaimana organisasi dilihat oleh pihak luar. Ada dua, yaitu ada perspektif klien atau or stakeholder perspektif, kemudian ada financial perspektif. Untuk yang klien ini menekankan pada kepuasan pelanggan dan bagaimana organisasi memberikan nilai kepada mereka. Jadi pertanyaan kuncinya adalah bagaimana kita dilihat oleh klien kita. Terus perspektif yang berikutnya ada financial perspektif. Ini menekankan pada kinerja keuangan dan bagaimana organisasi menciptakan nilai bagi pemegang saham atau penyandang dana. Pertanyaan kuncinya bagaimana kita dilihat oleh penyandang dana kita. Nah, kedua perspektif ini terhubung langsung dengan goal atau tujuan dari organisasi. Goal itu merupakan sasaran strategis utama yang ingin dicapai organisasi. Tujuan ini dijembatani oleh perspektif eksternal yang dua tadi sama perspektif internal. Nah, internal perspektif ini berfokus pada proses internal dan kemampuan organisasi untuk bisa mencapai goal tersebut. Ada dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah internal business perspektif. Ini menekankan pada efisiensi dan efektivitas proses internal yang penting untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Pertanyaan kuncinya di mana kita harus unggul dalam pekerjaan kita. Kemudian perspektif yang kedua adalah employee learning and growth perspektif. Kalau ini menekankan pada kemampuan karyawan, inovasi, budaya organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Pertanyaan kuncinya, dapatkah kita terus meningkatkan dan menciptakan nilai? Nah, nanti kedua perspektif internal ini juga terhubung dengan tujuan atau goal dari organisasi. Next, Pak. Kayak nge-lag. Ya, oke. Oke, terima kasih, Pak. Berikutnya kita akan memaparkan mengenai benefit dan juga limitation dari balance scorecard karena kan nanti akan ada analytical models lainnya, jadi perusahaan bisa memilih mana yang kira-kira paling sesuai dengan organisasinya. Nah, untuk balance scorecard ini benefitnya yang pertama memberikan pandangan kinerja yang holistik.
Jadi BSC memberikan pandangan kinerja yang lebih lengkap dan tidak hanya menyertakan metrik keuangan saja, tapi juga metrik pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Hal ini jadi membantu organisasi untuk menghindari fokus yang berlebihan pada hasil keuangan jangka pendek dan bisa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkontribusi pada nilai jangka panjang perusahaan. Lalu yang kedua, bisa melacak semua aspek penting dari strategi. Jadi BSC ini bisa membantu perusahaan memantau semua bagian utama dari strategi mereka dengan mengukur kinerja di keempat perspektif balance scorecard. Jadi bisa memastikan bahwa kemajuan ini sedang dibuat di semua lini, bukan hanya di sisi finansialnya saja. Terus yang ketiga, mengukur kinerja masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Tidak seperti model tradisional lainnya yang mungkin hanya melihat hasil keuangan masa lalu saja, tapi balance scorecard juga menggabungkan ukuran operasi saat ini melalui perspektif internal tadi. Kemudian mendorong kinerja masa depan melalui perspektif learning and growth, dan hal ini memberikan pandangan kinerja yang lebih dinamis dan berwawasan untuk masa yang akan datang. Kemudian balance scorecard juga bisa mengubah strategi menjadi ukuran yang nyata. Jadi BSC membantu manajer mengubah tujuan strategis yang abstrak menjadi target yang lebih spesifik dan terukur. Hal ini memudahkan untuk melacak kemajuan dan meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang terlibat. Lalu memantau eksekusi strategi. Nah, BSC bisa membantu manajer mengawasi seberapa baik strategi mereka dilaksanakan dengan menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan strategisnya. Jadi BSC menyediakan cara untuk melihat apakah strategi dilaksanakan sesuai rencana dan untuk membuat penyesuaian jika memang diperlukan. Yang terakhir, memberikan wawasan tentang operasi bisnis. BSC memberi manajer pemahaman yang lebih mendalam tentang bisnis mereka dan bagaimana nilai tersebut diciptakan. Proses pengembangan balance scorecard dapat mengungkapkan hubungan penting antara berbagai bagian yang ada di dalam organisasi. Namun dari sekian banyak benefit yang ada keterbatasan dari balance scorecard itu sendiri. Yang pertama, penekanan berlebihan pada ukuran keuangan. Meskipun tujuan dari balance scorecard adalah untuk menyeimbangkan metrik keuangan dan non-keuangan, tapi ada resiko bahwa organisasi mungkin masih memprioritaskan ukuran keuangannya saja karena memang lebih terukur dan mudah dipahami. Hal ini jadi mengarah pada fokus jangka pendek saja dan bisa mengabaikan perspektif lain yang sebenarnya bisa mendorong penciptaan nilai jangka panjang perusahaan. Lalu ada hubungan sebab akibat yang tidak jelas. Jadi Kalian BSC bareng pas di dalam. Ya udah sana aja. mengasumsikan bahwa ada hubungan sebab akibat yang jelas antara berbagai perspektif. Misalnya, peningkatan dalam pelatihan karyawan dari perspektif learning and growth itu akan mengarah pada peningkatan proses internal perspektif, yang kemudian juga akan mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dan pada akhirnya akan berdampak juga terhadap hasil keuangan yang lebih baik. Namun, hubungan ini tidak selalu mudah untuk didefinisikan dan diukur. Ini dapat mempersulit validasi dari efektivitas penggunaan balance scorecard. Kemudian ada subjektivitas dalam pengukuran. Banyak ukuran non-finansial yang digunakan dalam BSC, seperti kepuasan pelanggan, moral karyawan, efisiensi prosesnya, kemudian hal-hal lain yang bersifat subjektif dan sulit untuk diukur. Subjektivitas ini bisa menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pengukuran dan membuatnya sulit untuk membandingkan kinerja di berbagai periode waktu atau di berbagai departemen yang ada dalam suatu perusahaan. Lalu kekakuan dalam pengukuran kinerjanya. BSC membatasi ukuran kinerja menjadi 4 kategori saja yang akhirnya menimbulkan kekakuan. Hal ini dapat memaksa manajer untuk memasukkan indikator keberhasilan ke dalam salah satu dari 4 kategori yang akhirnya bisa berpotensi mengabaikan faktor-faktor penting yang tidak sesuai dengan kategori tersebut. Padahal sebenarnya hal-hal tersebut juga menjadi concern dari manajer di suatu organisasi. Kemudian kurangnya definisi KPI. BSC tidak mendefinisikan
Key Performance Index secara memadai yang dapat menghambat identifikasi dan pengukuran yang efektif. Terakhir, ketidakfleksibelan dalam lingkungan yang dinamis. BSC mungkin tidak cukup fleksibel untuk perusahaan dalam lingkungan bisnis yang sangat dinamis, di mana strategi mungkin perlu dimodifikasi secara berkala. Nah, kegunaan indikator utama yang diterapkan bisa jadi tidak pasti karena ketika strategi berubah dengan cepat, tentu perlu ada penyesuaian. Next, Pak Faif. Oke, ini adalah studi kasus penerapan BSC. Ini diambil dalam artikel yang berjudul Using Balance Scorecard in Measuring the Performance of Online Banking. Jadi di sini terlihat strategi dari bisnis perbankan online. Jadi peta ini menunjukkan bagaimana berbagai tujuan dalam organisasi saling berhubungan untuk mencapai tujuan strategis utama, yaitu peningkatan nilai pemegang saham. Nah, di sini terlihat ada 4 warna yang menggambarkan masing-masing perspektif. Mulai dari yang paling atas ada financial perspektif, kemudian yang warna pink ada customer perspektif, yang warna biru internal proses perspektif, dan yang warna kuning di bawah itu adalah learning and growth perspektif. Jadi sebenarnya dari bawah dulu, dari perspektif learning and growth ini yang merupakan pondasi yang memungkinkan organisasi untuk meningkatkan dan mencapai tujuan strategisnya. Nah, kemudian kata-kata yang di dalam kotak-kotak tersebut itu adalah cara-cara yang digunakan di setiap perspektif untuk bisa meningkatkan atau mencapai tujuan dari organisasi. Kayak misalnya yang pertama untuk learning and growth perspektif, dengan cara upgrade IT skill, kemudian update hardware and software application, kemudian on-time deployment, sehingga bisa meningkatkan efisiensi dalam implementasi teknologi. Terus ada juga percentage of research budget. Jadi perusahaan berkomitmen terhadap inovasi teknologi. Nah, hal-hal ini diupayakan sehingga bisa meningkatkan internal proses perspektif dari perusahaan yang warnanya biru. Nah, di sana juga ada beberapa cara yang diupayakan oleh perusahaan, mulai dari develop non-core banking product service, jadi ada keuntungan-keuntungan baru yang muncul, kemudian collect feedback on customer satisfaction, jadi kita bisa mereview bagaimana penilaian terhadap kualitas layanan. Ya, lalu ada utilize cost saving, jadi terkait dengan efisiensi waktu layanan, biaya. Kemudian ada integrate with financial management software. Jadi bisa melihat seberapa banyak pelanggan yang menggunakan perangkat lunak keuangan itu bisa diintegrasikan. Nah, upaya dalam internal proses perspektif tadi diharapkan juga bisa meningkatkan customer perspektif. Jadi bagaimana bank ingin dilihat oleh nasabahnya. Nah, di sini ada ada 2 bagian yang masing-masing juga punya cara yang diupayakan. Yang pertama ada eh, customer intimacy proposition, itu bagaimana bank pengen dilihat oleh nasabahnya melalui financial service attribute, kemudian relationship-nya, image-nya atau citra yang diupayakan, sama website attributes-nya untuk memudahkan customer-nya. Kemudian bagian kedua, eh, pengukuran yang dilakukan melalui share of target customer, seberapa banyak pelanggan target yang menggunakan layanan banknya, kemudian profitability dari masing-masing customer yang terbagi menjadi beberapa tipe customer, kemudian rate of transaction, seberapa banyak transaksi yang dilakukan secara online, kemudian dibandingkan dengan rata-rata industri yang ada. Nah, terakhir, hal-hal tersebut diupayakan bisa mempengaruhi financial perspective. Ada beberapa cara juga yang dilakukan, upaya yang dilakukan adalah increase shareholder value, kemudian dicapai dengan 2 strategi utama. Di sana dikatakan ada revenue growth strategy sama productivity strategy. Nah, masing-masing strategi tadi juga punya beberapa cara. Misalnya kalau yang revenue itu dengan mengukur pendapatan dari produk dan layanan perbankan yang baru, kemudian diukur dengan rasio nasabah
dengan banyaknya layanan yang dibandingkan dengan nasabah dengan satu layanan. Kemudian untuk productivity strategy diukur melalui total biaya per transaksinya yang dibandingkan dengan industri, kemudian diukur juga dengan jumlah afiliasi integrasinya. Nah, ini adalah contoh penerapan balance scorecard di dalam online banking. Berikutnya akan ada model lainnya yang dibahas oleh Ibu Purwatiningsih. Silakan, Bu Ning. Terima kasih, Bu Duha. Suara saya cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Untuk melanjutkan, kebetulan saya mendapatkan data presentasi untuk analitika lain. Kalau tadi Bu Duha sudah membahas mengenai balance scorecard, kali ini saya akan membahas analytical the human capital monitor. Next, Pak. Nah, di gambar tersebut adalah representasi visual dari Human Capital Monitor model yang dikembangkan oleh Andrew Mayer. Jadi model ini memang bertujuan untuk mengukur nilai manusia sebagai aset di dalam sebuah organisasi dan menjelaskan bagaimana kontribusi SDM terhadap nilai organisasi dapat dianalisis secara strategis. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian paling kiri, dari diagram ini menunjukkan nilai aset manusia atau disebut dengan human asset worth atau people asset sebagai titik awalnya. Jadi kalau dilihat untuk rumus utamanya, human asset worth sama dengan employment cost dikali dengan individual asset multiplier atau IAM dibagi dengan 1000. Nah, untuk IAM adalah fungsi dari yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat ada capability. Capability itu merupakan kemampuan individu di dalam bekerja. Lalu yang kedua ada contribution, yang dimana seberapa besar kontribusi yang diberikan terhadap organisasi. Lalu yang ketiga ada potensial atau potensi masa depan karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu yang keempat ada value element, yang dimana kesesuaian nilai pribadi karyawan dengan nilai organisasinya. Nah, untuk fokusnya sendiri di bagian people asset ini adalah maximizing human capital, yang dimana organisasi itu perlu memaksimalkan nilai SDM melalui 4 hal utama. Yang pertama adalah acquisition atau perekrutan, lalu retention adalah retensi atau mempertahankan talenta, lalu yang ketiga adalah growth, yaitu merupakan pengembangan karir dan kompetensi, dan existing adalah proses keluar atau pensiun karyawan. Nah, kalau misalkan ditanyakan, kira-kira pertanyaan strategisnya adalah seberapa sukses kita dalam setiap aspek ini? Atau mungkin apa yang menjadi pendorong dari kesuksesan? Nah, dari situlah kita bisa menggunakan people as asset ini. Lalu di bagian tengah ada yang disebut dengan people motivation and commitment, yang dimana bagian tengah ini menggambarkan faktor-faktor yang mendorong komitmen dan motivasi karyawan. Nah, untuk ukuran yang digunakan, kurang lebihnya, how successful are we at achieving commitment, yang dimana seberapa sukses kita membangun komitmen karyawan. Karena elemen yang menciptakan work environment that drives sukses itu ada kurang lebih 5 di sini. Yang pertama adalah leadership, yaitu merupakan kualitas pemimpinan manajerial. Lalu yang kedua ada practical support, di mana dukungan praktis dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada the work group, yang dimana kualitas kolaborasi dan tim. Lalu yang keempat ada learning and development, yaitu merupakan peluang dari pembelajaran dan pengembangan diri. Yang terakhir adalah rewards and recognition, yang dimana sistem penghargaan dan pengakuan. Jadi semakin baik lingkungan kerja ini, tentunya semakin besar kontribusi positif karyawan terhadap organisasinya. Lalu yang paling kanan itu merupakan dari diagram hasil akhirnya dari kombinasi antara dua blok sebelumnya, yang kiri dan yang tengah. Jadi jatuhnya seperti output atau the value added to each stakeholder. Jadi dalam bentuknya kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah finansial, contohnya seperti profitabilitas, ROI dari SDM. Lalu untuk non-finansial mungkin seperti budaya kerja, seperti reputasi perusahaan, seperti loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga ada current, yang dimana nilai langsung pada saat ini. Lalu yang keempat ada future, yang dimana potensi nilai di masa depan melalui talenta dan inovasi.
Jadi secara kesimpulan utama model ini merupakan bisa dikategorikan nilai SDM itu terdiri atas nilai individu atau IAM tadi ditambah dengan lingkungan kerja yang mendukung, itu akan menghasilkan kontribusi strategis bagi organisasi. Jadi model dari Mayu ini membantu kita bisa menjawab 3 pertanyaan yang cukup penting. Yang pertama adalah seberapa berharganya SDM kita. Lalu yang kedua, apakah kita itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan SDM itu bisa unggul atau tidak. Lalu apa nilai tambah konkret yang diberikan SDM kita ke organisasi dan stakeholder. Jadi ketiganya ini dapat dijawab dengan baik, maka organisasi bukan hanya mempekerjakan manusia, tetapi bagaimana caranya bisa mengelola aset manusia secara strategis untuk keunggulan kompetitif di jangka panjang nanti. Jadi untuk kelebihan model ini bisa menggabungkan kualifikasi IAM dengan faktor kualitatif atau lingkungan kerja. Ini bisa menjadikan SDM sebagai sumber nilai tambah, bukan sekedar biaya saja. Jadi ini juga bisa dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan organisasi dari masing-masing. Next, Pak. Nah, ini merupakan beberapa tahapan implementasi HCM yang tadi secara detail mungkin saya akan jelaskan sedikit. Jadi tujuan di tahap ini yaitu untuk menghitung nilai manusia atau human asset worth secara sistematis. Jadi berdasarkan kemampuan, kontribusi, potensi, dan kesesuaian nilai karyawan terhadap organisasi. Nah, untuk dasar teori IAM ini adalah skor pengali yang menunjukkan seberapa besar nilai karyawan bagi organisasi. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa IAM terdiri atas 4 faktor utama, yaitu capability, contribution, potential, dan value fit. Nah, jadi nilai IAM ini diperoleh dengan merata-ratakan keempat skor tersebut. Jadi sebagai contoh di sini ada Wali, ada Dewa, Ratu, dan Ayu. Nah, untuk capability-nya nilai Wali ada 4, contribution-nya adalah 5, potensialnya ada 4, lalu value fit-nya adalah 5, maka skor IAM-nya dirata-ratakan menjadi 4,5. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita bisa melanjutkan perhitungan human asset worth-nya dengan rumus human asset worth sama dengan employment cost dikali dengan IAM dibagi dengan 1000. Anggaplah fee Wali di sini saya tuliskan 100 juta, lalu dengan IAM score-nya itu adalah 4,5, maka 100 juta dikali 4,5 dibagi dengan 1000, maka total dari human asset worth-nya adalah 450.000. Jadi manfaat perhitungan ini kita bisa memberikan nilai finansial pada SDM untuk digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Lalu bisa juga untuk mengukur seberapa besar sih kontribusi potensial masing-masing karyawannya dan bagaimana kita bisa menyediakan basis evaluasi objektif untuk promosi, untuk pelatihan, dan juga pengembangan karir. Dan ini juga dapat digunakan untuk menghitung return on human capital. Jadi implikasi strategisnya karyawan dengan IAM tinggi itu tentunya pasti harus dijaga dan dikembangkan. Tapi kalau misalkan IAM-nya rendah, seperti contohnya adalah Pak belum masuk yang 2, yang Ayu itu 2,5 kita lihat itu kan rendah, bukan berarti tidak berguna karyawannya, tetapi kita harus bisa jadi pelatihan atau memberikan pelatihan yang lebih lanjut. Lalu IAM yang dikombinasikan dengan skor lingkungan kerja dan hasil kinerja yang aktual itu tentunya akan bisa memberikan nilai kontribusi yang nyata. Next, Pak. Nah, di sini di step yang kedua, jadi setelah kita mengetahui nilai individu melalui skor IAM tadi, kita bisa beralih ke faktor lingkungan kerjanya. Jadi kenapa ini dikatakan penting? Karena bahkan karyawan terbaik pun tentunya akan gagal jika mereka berada di dalam tim yang toksik atau proses kerja yang kurang baik. Nah, untuk langkah evaluasinya di sini bisa menggunakan Employee Condition Index, yaitu alat ukur untuk mengevaluasi bagaimana kualitas lingkungan kerja dan dukungan itu terhadap karyawan. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan metode survei singkat, yaitu dengan cara memberikan survei dari 15 sampai 20 pertanyaan menggunakan skala Likert umumnya pada skala Likert 1 sampai dengan 5. Yang dimana 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju.
Lalu yang ketiga, topik surveinya itu biasanya mencangkup kejelasan kepemimpinan, yaitu tadi ya leadership clarity, lalu dukungan dari alat, tools atau support, lalu kepercayaan antar rekan, lalu akses terhadap pelatihan dan pembelajaran, dan keadilan sistem penghargaan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat contoh hasil survei yang ada di sini, anggaplah departemen skor engagement rata-rata tadi ya 1-5 skalanya, untuk customer care-nya nilainya adalah 3, sales-nya 2,8, dan human resource-nya adalah 4,9. Nah, untuk interpretasi skor warna ini berfungsi untuk melihat atau mengkategorikan masing-masing hasil. Misalnya yang warna hijau itu 4-5. Ini merupakan keterlibatan tinggi atau dianggap lingkungan kerja yang cukup sehat. Lalu kalau yang kuning atau yellow itu nilainya 3-3,9, anggapannya sedang, itu jatuhnya perlu perhatian khusus. Lalu kalau yang merah atau di bawah 3, ini kategorinya lemah atau butuh intervensi segera. Next, Pak. Nah, di sini adalah tahapan yang ketiga adalah analyze contribution to added value, yang dimana menghubungkan nilai SDM tadi dan lingkungan kerja, yang dimana hasilnya akan bisa menghasilkan bisnis atau outputnya. Jadi kalau kita lihat di bagian yang tabel yang sini, ini untuk mengukur seberapa besar kontribusi nyata setiap karyawannya terhadap hasil bisnisnya. Jadi langkah yang pertama, kita bisa membangun tabel gabungan. Jadi kita menggabungkan 3 jenis data utama, yaitu IM score yang tadi, IAM score, yaitu seberapa bernilai individu bagi organisasi, lalu ditambah dengan engagement score, seberapa terlihat individu di lingkungan kerja, dan yang ketiga adalah business output atau hasil nyata dari kinerja mereka. Jadi kalau kita lihat pada tabel ini, contohnya adalah Wali dengan nilai IAM-nya adalah 4,5, lalu dengan engagement score yang tadi adalah 3,0, dengan output bisnisnya berarti menyelesaikan 95% tiket pelanggan tepat waktu. Jadi untuk rating kontribusinya adalah kategorinya sedang, gitu. Lalu contoh yang kedua, contohnya adalah Dewa. Dewa untuk IAM skornya adalah 4, tapi engagement skornya adalah 2,8. Output bisnisnya penjualan individu hanya 190 juta, maka rating kontribusinya dikategorikan rendah. Lalu contoh yang ketiga adalah Ratu. Ratu dengan IAM skornya adalah 4,75, dengan engagement skornya adalah 4,9. Output bisnisnya adalah memimpin proyek senilai kurang lebih 1,2 miliar. Untuk rating kontribusinya cukup tinggi. Gitu. Jadi interpretasi data dan risiko yang tersembunyi ini untuk Dewa sendiri karena nilainya cukup rendah tadi merah, karena ini perlu diselidiki berarti hasilnya. Perlu diselidiki lebih lanjut apakah karena beban kerjanya, ataukah gaya kepemimpinannya, ataukah kurang penghargaannya. Lalu yang kedua kita lihat pada bagian yang Ratu cukup tinggi, jadi kita bisa menjaga karyawan ini karena ini memiliki potensial yang cukup tinggi. Seperti itu. Next, Pak. Nah, selanjutnya ini adalah analytical dari Mercer HR Consulting. Lanjut, Pak. Nah, ini merupakan gambar yang menampilkan alur hubungan antara strategi bisnis, aset organisasi, dan arsitektur, serta organisasi dan hasil akhir yang berupa nilai bagi pemegang saham. Jadi model ini memang menekankan bahwa nilai organisasi itu tidak hanya ditentukan oleh strategi atau aset aja, tetapi oleh bagaimana seluruh elemen organisasi ini bisa diatur dan dijalankan secara terpadu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, yang pertama ada yang disebut dengan business design, yang paling kiri. Ini adalah titik awal yang menggambarkan bagaimana organisasi ini bisa dirancang secara strategis, mewakili dari visi misi, model bisnis, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Jadi desain ini itu menciptakan arah dan struktur dasar bagi seluruh sistem organisasinya. Lalu kita lihat lagi di bagian yang kedua adalah business environment, yang dimana itu merupakan lingkungan bisnis. Itu kalau kita lihat di gambar, itu
posisinya diagonal, yang dimana menunjukkan bahwa semua proses internal organisasi berada dalam konteks eksternal yang dinamis, seperti misalnya persaingan industri, lalu teknologi yang baru, lalu regulasi dan kebijakan, serta perubahan sosial ekonomi. Lalu yang ketiga adalah aset utama atau human asset dan capital asset. Ini merupakan panah menuju bagian yang tengah. Ini ada dua, yaitu human asset, yaitu SDM, potensi, perilaku, motivasi, budaya, dan engagement. Lalu capital asset, yaitu merupakan modal finansial, teknologi, infrastruktur, dan perangkat fisik. Jadi kedua aset ini dialirkan dan diproses melalui sistem organisasi agar menghasilkan nilai. Lalu yang keempat adalah organisasional arsitektur, yang dimana ini kalau digambar titik pusat dari aliran input menjadi output. Nah, ini adalah struktur internal dan sistem manajemen organisasi yang terdiri atas struktur kerja, sistem pengambilan keputusan, budaya organisasi, serta kebijakan dan prosedur internal. Lalu yang kelima adalah output atau stakeholder value, yang dimana ini berada di paling sisi kanan gambar, yang dimana hasil akhir yang ingin dicapai sebuah organisasi tentunya adalah keuntungan bisnis atau profit, lalu kinerja keuangan, bisa dilihat dari ROA, ROI-nya, lalu nilai pasar perusahaan, dan keberlanjutan jangka panjangnya. Lalu yang di bagian keenam merupakan zoom in area. Jadi ini merupakan the performance wheel atau roda kinerja SDM. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada bulat lingkaran, itu merupakan elemen human asset ke dalam 6 komponen utama yang harus dikelola secara strategis. Next, Pak. Nah, selanjutnya adalah analytical yang ketiga, merupakan the engagement model. Lanjut. Nah, ini merupakan the employee customer profit chain dari Ruchi et al. Yang dimana menjelaskan hubungan antara sikap karyawan, pengalaman, pelanggan, dan kinerja keuangan perusahaan. Jadi model ini memang sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana faktor internal SDM ini dapat mempengaruhi profitabilitasnya. Nah, untuk struktur 3 balok yang ada di gambar ini, mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa masing-masing ini mewakili dari perspektif yang berbeda namun saling berhubung. Jadi kalau kita lihat ada yang disebut dengan compelling place to work, yang dimana fokus utamanya adalah di faktor internal seperti sikap, perilaku, retensi karyawan. Lalu di blok yang kedua adalah ada a compelling place to shop, yang dimana fokus utamanya adalah faktor eksternal. Jadi lebih ke arah kesan pelanggannya seperti apa, terhadap pelayanannya terutamanya seperti itu. Lalu yang ketiga, di blok yang ketiga adalah a compelling place to invest, yang dimana hasil akhirnya adalah pertumbuhan pendapatan, profitabilitas. Jadi kalau penjelasan dari masing-masing blok ini lebih mengarah kepada anggapannya sikap karyawan, hasilnya ke arah perilaku kerja, dan outputnya adalah retensi karyawan. Lalu contoh yang kedua, perilaku kerja, kesan pelanggannya seperti apa, dan outputnya retensi kepada pelanggan. Lalu dari retensi pelanggan, outputnya adalah kinerja keuangan perusahaan. Gitu. Jadi kalau dilihat makna strategisnya itu, HR bukan hanya fungsi pendukung, tetapi ia juga berperan langsung dalam membentuk profitabilitas. Jadi investasi pada engagement, investasi pada pelatihan, dan budaya kerja yang positif akan mempengaruhi pengalaman pelanggan tentunya. Jadi perusahaan yang menjadi tempat kerja yang menarik secara alami akan menjadi tempat belanja dan investasi yang menguntungkan. Jadi secara kesimpulan, ada istilah happy employees, happy customer, healthy business. Seperti itu. Oke, next, Pak. Nah, di sini ada yang disebut dengan debat people and performance model. Next. Nah, di sini ada gambar dari Purcell et al. 2003, yang dimana people and performance model oleh Purcell ini yang menunjukkan bagaimana berbagai faktor manajemen SDM yang terintegrasi untuk mendorong komitmen, untuk mendorong kepuasan kerja dan kinerja organisasinya.
Nah, untuk tujuan model ini sendiri, model ini itu menjelaskan bagaimana praktik SDM atau Human Resource Practice seperti mulai dari pelatihan, komunikasi, dan kepemimpinan yang mempengaruhi kemampuan-kemampuan karyawan dan memotivasi karyawan. Lalu juga mempengaruhi kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Lalu juga mempengaruhi perilaku sukarela karyawan atau disebut juga dengan discretionary behavior, atau juga bisa mempengaruhi hasil akhir berupa kinerja organisasi atau performance outcomes. Jadi struktur utama model, Bapak Ibu bisa lihat di bagian abu-abu, itu ada ability and skill. Itu merupakan apakah karyawan memiliki kompetensi yang tepat atau tidak. Lalu yang kedua, gambar abu-abunya itu adalah motivation and incentive, yang dimana apakah mereka termotivasi untuk berkinerja atau enggak. Lalu yang ketiga adalah opportunity to participate, yang dimana apakah mereka diberi ruang untuk berkontribusi atau tidak. Jadi ketiga pilar ini memang saling berkaitan dan menjadi fondasi kinerja dan komitmen. Lalu untuk penjelasan alur modelnya, mungkin kita bisa lihat dari yang paling sebelah kiri itu ada input HR practice, yang dimana praktik SDM yang membentuk kemampuan, yang membentuk motivasi dan peluang karyawan. Yang paling pinggir sekali adalah recruitment selection, yang dimana itu memastikan rekrutmen itu berkualitas atau enggak. Lalu yang bagian atasnya ada training and development, yang dimana itu meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja. Lalu di sebelahnya ada performance appraisal, itu merupakan evaluasi yang mendorong peningkatan kinerja. Lalu sebelahnya lagi ada career opportunity, yaitu merupakan prospek karir yang menumbuhkan komitmen. Lalu ada juga yang bawahnya recruitment and selection, itu merupakan pay satisfaction, yaitu merupakan kompensasi yang adil meningkatkan motivasi. Lalu ada job security, yang paling pinggir ujung itu merupakan rasa aman mendukung loyalitas. Lalu ada di bawahnya pay satisfaction, itu ada work life balance, yang dimana menjaga kepuasan dan keberlanjutan. Lalu ada job challenge atau otonomi, itu merupakan meningkatkan rasa berdaya dan keterlibatan. Lalu ada team working and involvement, yang dimana itu merupakan membangun kerjasama dan rasa memiliki. Lalu yang terakhir ada communication, yaitu dasar dari keterlibatan, transparansi, dan kepercayaan. Nah, untuk mediator utama yang tengah, itu merupakan elemen yang untuk mengorganisir dan difasilitasi oleh frontline manajemen, gitu. Lalu untuk outputnya itu merupakan komitmen dan kinerja. Jadi dari kemampuan ditambah dengan motivasi, ditambah dengan partisipasi, ditambah dengan peran manajemen, akan muncul beberapa output yang tadi disampaikan. Jadi makna strategis model ini bukan hanya sistem yang administratif, tetapi sebagai pendorong strategis terhadap hasil bisnis, dan juga peran manajer ini tentunya sangat sentral dalam mengubah kebijakan HR menjadi pengalaman kerja yang jauh lebih produktif, dan karyawan tentunya akan bisa berkinerja tinggi jika mereka mampu atau train, lalu termotivasi atau reward dan recognize, dan terlibat atau dilibatkan dan dipercaya. Jadi kesimpulan dari gambar ini, kinerja bukan hanya soal skill, tetapi tentang bagaimana SDM itu bisa dikelola secara menyeluruh. Jadi model ini membantu organisasi itu bisa merancang sistem HR yang efektif, mulai dari bagaimana menarik, bagaimana bisa mengembangkan talenta terbaik, lalu bagaimana bisa memberikan dukungan motivasi, lalu juga bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang memungkinkan karyawan bisa berkinerja dengan optimal. Baik, demikian dari saya. Silakan Pak Faiz. Baik, terima kasih Buning, Bu Duha, dan Prof. Ketut. Mohon izin saya melanjutkan presentasi dari Buning dan Bu Duha. Kali ini tema yang saya bawakan adalah Human Capital Reporting dan masih terkait dengan bahasan kita sebelumnya. Jadi Human Capital Reporting atau biasa dikenal dengan HCR ini adalah satu proses
yang sistematis guna mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi terkait dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi sebagai aset strategis ya. Jadi memang dalam pelaporan eh, perusahaan itu kan kita mengenal banyak pelaporan terkait dengan keuangan dan lain-lain. Nah, sebetulnya ada satu satu jenis pelaporan yang juga strategis juga, tapi sifatnya non finansial. Ini salah satunya adalah human capital reporting ini. Jadi tujuan HCR salah satunya adalah untuk menunjukkan nilai kontribusi modal manusia atau human capital terhadap kinerja dan keberlanjutan organisasi. Dan modal manusia di sini mencakup pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan juga atribut-atribut individu yang terbukti berkontribusi terhadap produktivitas organisasi. Tadi sempat saya singgung tujuan dari HCR adalah untuk menunjukkan nilai kontribusi modal manusia terhadap kinerja dan keberlanjutan organisasi. Ini bisa didetailkan lagi. Yang pertama adalah untuk transparansi informasi non keuangan. Karena di dalam HCR itu ada data terkait dengan SDM yang tidak bisa tercakup ya dalam laporan keuangan konvensional ya atau laporan keuangan pada umumnya. Ada beberapa sisi SDM yang perlu disampaikan dalam report tersendiri. Yang kedua adalah untuk mendukung manajemen dalam menyusun strategi SDM dan juga pengambilan keputusan strategis lainnya. Yang tiga adalah menarik investor dan stakeholder atau pemangku kepentingan dengan cara apa? Dengan cara memberikan gambaran bagaimana perusahaan mengelola aset manusianya. Nah, biasanya investor akan melihat ini bagaimana perusahaan itu mengelola aset SDM-nya. Kalau di dalam manajemen SDM-nya itu investor atau stakeholder terkait itu merasa perusahaan punya concern yang bagus, yang visinya oke jangka panjang, biasanya ini akan menjadi salah satu faktor yang digunakan oleh investor untuk chip in atau untuk ikut invest di dalam perusahaan. Kemudian berikutnya adalah dalam rangka akuntabilitas sosial dan keberlanjutan atau sekarang dikenal dengan ESG, ya terintegrasi dalam laporan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Kemudian HCR ini bisa kita bedakan menjadi dua ya, yaitu HCR atau Human Capital Reporting untuk internal dan eksternal. Kalau internal ini untuk kepentingan manajerial dan operasional organisasi, sifatnya sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan juga pemantauan kinerja SDM. Sementara untuk HCR eksternal ini diperuntukkan untuk para pemangku kepentingan ya, seperti investor, regulator atau pemerintah, pelanggan, mitra usaha, asosiasi industri dan masyarakat. Jadi kalau internal, HCR internal itu lebih rinci, lebih detail, lebih teknis ya, lebih apa namanya, lebih agak jelimet gitu ya. Karena itu digunakan untuk pengambilan keputusan di dalam organisasi, tapi untuk eksternal itu lebih strategik, lebih komunikatif dan lebih menjual ya. Jadi kalau ke eksternal tuh harus lebih bisa membuat semacam narasi, narasi yang menarik, narasi yang meyakinkan terhadap bagaimana SDM itu dikelola dengan baik di dalam sebuah organisasi. Nah, ini secara lebih detail, Human Capital Reporting Internal ini pelaporan informasi terkait modal manusia yang digunakan secara terbatas. Untuk apa? Untuk keperluan internal organisasi saja, yaitu untuk manajemen, untuk para pimpinan, untuk para pemangku kepentingan internal. Tujuannya tidak lain adalah mendukung pengambilan keputusan supaya berbasis data, supaya tidak tebak-tebakan, supaya tidak ngawur gitu ya. Sehingga Human Capital Reporting internal ini digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan organisasi misalnya untuk masalah promosi, kemudian untuk pemberian reward dan lain-lain itu kan tentu membutuhkan basis data yang cukup rinci. Berikutnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan SDM, menilai kontribusi SDM terhadap organisasi, ini masih terkait dengan appraisal tadi ya, dan juga perencanaan suksesi dan pengembangan karir. Tentu di perusahaan itu kan ada suksesi atau apa namanya pergantian pimpinan gitu ya, sehingga mereka punya career path atau jalur karir yang itu bisa ditempuh oleh seorang karyawan dan basis seorang karyawan itu bisa naik ke jenjang berikutnya atau ke promosi jabatan berikutnya tentu salah satunya adalah eh, apa human capital reporting internal ini yang dijadikan sebagai landasan untuk apa namanya melihat portofolio dari tiap-tiap karyawan yang ada.
Sehingga data dasar yang dalam human capital reporting ini sangat penting supaya pengambilan keputusan yang nantinya diambil oleh para pimpinan itu bisa lebih akurat dan tidak sifatnya tidak like and dislike seperti itu ya. Ini contohnya ya, contoh beberapa human capital reporting internal itu terkait dengan laporan turnover karyawan, ya kan, kemudian analisis gap kompetensi karyawan, kemudian statistik absensi dan evaluasi efektivitas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam human capital reporting internal ini. Yang pertama tentu adalah kebutuhan informasi manajerial. Data yang dilaporkan ini harus relevan untuk pengambilan keputusan internal seperti perencanaan tenaga kerja, strategi pelatihan, efisiensi operasional, dan lain-lain. Ini biasanya Departemen SDM sudah punya semacam bank data tentang bagaimana perencanaan tenaga kerja sampai bahkan mungkin nggak cuma setahun ke depan, mungkin bahkan sampai 5 tahun ke depan disesuaikan dengan visi organisasi. Kemudian juga dalam rangka efisiensi operasional, apakah ada hal-hal yang perlu apa namanya dibikin efisien dari sisi SDM dan lain sebagainya. Kemudian kedalaman dan detail data ya. Jadi laporan internal itu sifatnya rinci ya, ada metrik harian, mingguan, bulanan, termasuk performa unit kerja, biaya SDM, absensi itu semuanya terrecord dalam sistem human resources yang ada di perusahaan. Berikutnya adalah integrasi sistem human resources system ya. Jadi idealnya HCR internal ini terintegrasi dengan human resources information system untuk memastikan akurasi dan pembaruan data secara real time. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah cukup bagus, sudah cukup mapan, biasanya mereka punya HRMS system, Human Resources Management System atau Human Resources Information System yang merangkum kemudian merekam semua data terkait aktivitas karyawan terkait dengan kepegawaian. Ya, jadi tidak akan ada miss ya, misalkan tingkat kehadiran, absensi, lembur, kemudian prestasi-prestasi internal dan lain sebagainya, penghargaan, kemudian kalau ada SP, semuanya ada di dalam Human Resources Management System dan itu menjadi bagian integral dari HCR internal ini yang digunakan untuk pengambilan keputusan para pimpinan. Kemudian berikutnya adalah keamanan dan kerahasiaan data. Ini juga harus diperhatikan karena data SDM itu sebetulnya juga sensitif ya. Data gaji, penilaian kinerja itu tidak semua orang bisa buka ya. Harus ada pembatasan akses untuk orang-orang yang berwenang saja yang bisa mengakses data-data itu. Ya, jadi ini tentu menjadi concern juga dari manajemen bagaimana keamanan dan kerahasiaan data masing-masing karyawan atau SDM dalam perusahaan itu bisa dikelola dengan baik. Kemudian kesesuaian dengan strategi organisasi. Nah, indikator HCR itu harus selaras dengan tujuan strategis organisasi seperti peningkatan produktivitas, efisiensi biaya SDM, inovasi karyawan, dan lain-lain, dan juga kemampuan analitik ya. Jadi artinya pelaporan HCR internal ini harus didukung dengan analisis yang cukup ya supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, kemudian ada beberapa komponen yang umumnya dilaporkan dalam HCR internal, misalnya demografi karyawan, ya ini meliputi usia, gender, pendidikan, masa kerja, ini otomatis ada di dalam sistem ya. Kemudian kinerja SDM, ini mencakup KPI, Key Performance Indicator, kemudian kompetensi, kontribusi proyek, dan lain-lain. Talent management, ya pemetaan potensi dari tiap-tiap talent atau tiap-tiap sumber daya organisasi ya. Kemudian retensi dan turnover, rasionya bagaimana, penyebab resignnya apa, ini biasanya ada datanya ya, semuanya terekam dengan baik, termasuk biaya SDM, ini juga yang meliputi kompensasi, tunjangan, biaya pelatihan, dan lain-lain, ini masuk komponen HCR internalnya. Pelatihan dan pengembangan, jam pelatihan, jenis pelatihan, dampaknya bagaimana, yang biasanya diukur ya, return on training investment istilahnya seperti itu ada perusahaan biasanya mengukur dampak dari pelatihan yang diadakan, apakah sejauh mana dampaknya terhadap produktivitas karyawan misalnya. Oke, berikutnya setelah kita bahas tentang human capital reporting internal, maka ada yang kedua yaitu human capital reporting eksternal yang
ini merupakan pelaporan informasi terkait SDM yang disampaikan kepada pihak luar organisasi ya seperti investor, regulator, mitra, dan masyarakat umum. Biasanya merupakan bagian dari laporan keberlanjutan atau sustainability report atau laporan tahunan. Kalau kita perhatikan di laporan-laporan perusahaan, mereka setiap tahun bikin laporan tahunan. Kalau kita ingin akses itu, kalau untuk perusahaan terbuka sangat mudah, kita bisa buka di websitenya IDX ya, idx.co.id. Kemudian kita klik di sana perusahaan tercatat, kita pilih ada laporan keuangan, ada laporan tahunan. Nah, kalau laporan keuangan itu hanya mencakup laporan keuangan saja, yaitu misalnya laba rugi, neraca, arus kas, kemudian CALK, catatan atas laporan keuangan. Tapi kalau kita klik laporan tahunan, maka itu jauh lebih lengkap. Bisa ratusan lembar bahkan ya. Di sana ada deskripsi perusahaan, profil, sejarah, produk-produknya, kemudian apa namanya pengelolaan SDM-nya, kemudian visi ke depannya bagaimana, CSR-nya bagaimana, dan salah satunya adalah ini sustainability report ya yang terkait dengan ESG, ya CSR, bagaimana apa namanya perusahaan kebijakan perusahaan terkait itu. Nah, tentang people ini menjadi bagian dari apa namanya sustainability report yang ada di perusahaan-perusahaan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas SDM, membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan. Ingat ya, reputasi itu tidak hanya ditunjukkan dengan angka-angka, tetapi juga bagaimana membentuk image bagaimana perusahaan itu apa namanya mengelola SDM-nya dengan sangat profesional. Kemudian menarik investor, regulator, dan publik, menunjukkan komitmen terhadap ESG, karena ESG ini menjadi apa ya isu sentral ya atau isu internasional. Semua perusahaan sekarang harus ikut ya tentang ESG ini, dan ini menjadi salah satu bagian dari evaluasi ya terhadap perusahaan, dan ini menjadi bagian dari reporting eksternal yang selalu ada di dalam laporan tahunan environmental, social, and governance. Nah, nanti people atau HCR eksternalnya ada di dalam bagian yang sosial ini. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan citra organisasi melalui penyampaian informasi yang relevan. Contohnya ya, contoh sustainability report misalkan distribusi gender, program inklusi, kemudian laporan ke bursa tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dan ada laporan berbasis GRI ya, Global Reporting International. Nanti kita bahas. Ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan dalam HCR eksternal. Yang pertama tentu adalah transparansi dan akuntabilitas. Boleh kita membuat narasi yang wow gitu ya, yang oke, tapi ya tentu saja juga tidak perlu terlalu bluffing atau terlalu melebih-lebihkan. Harus tetap disampaikan sesuai apa namanya fakta ya, jujur dan terbuka dalam rangka membangun apa namanya kepercayaan publik, karena sekarang apalagi eranya era sangat terbuka, eranya era sosial media, semua orang itu bisa langsung apa namanya bisa langsung melihat gitu ya. Jadi sulit kita mau mengarang cerita gitu itu yang tidak sesuai dengan keadaan, itu sulit sekarang karena semuanya bisa dikonfirmasi di lapangan gitu. Sehingga kita perlu transparansi dan akuntabel di dalam menyusun HCR eksternal ini. Kemudian kita bisa juga apa namanya menerapkan standar pelaporan global. Ada GRI standar misalnya, Global Reporting Initiative. Ada ISO 30414 ini tentang Human Capital Internal and External Reporting. Dan juga SASB ini juga ada standarnya. Jadi kita bisa mengacu ke sana apa saja guidelines-nya, kemudian urut-urutannya dan sebagainya, itu sudah ada panduannya secara internasional dan itu bisa diikuti oleh perusahaan. Yang ketiga adalah prinsip materialitas ya. Jadi fokus pada aspek SDM yang material. Maksudnya contohnya ada keragaman gender, pelatihan dan lain-lain ya. Yang sesuatu yang materialnya sesuatu yang cukup berdampak besar ya terhadap organisasi. Kemudian kesesuaian dengan regulasi, ya ingat di samping standar-standar internasional tadi, kita harus ingat juga regulasi lokal ya terkait dengan peraturan OJK atau POJK. Kalau kita sudah terbuka ya Bursa Efek Indonesia, kalau perusahaan secara umum ya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terkait dengan SDM. Ini harus bisa mungkin bisa ditepati, tidak dilanggar sehingga dalam pelaporannya juga bisa bagus gitu ya. Dan konsistensi dan komparabilitas.
Jadi kita gunakan definisi dan metode pengukuran yang konsisten antar tahun sehingga bisa dibandingkan trennya antar tahun apakah meningkat, menurun atau bagaimana. Kemudian bahasa dan visualisasi ini juga khusus untuk yang eksternal ini harus lebih komunikatif, harus lebih sedikit apa namanya bisa kalau perlu visualisasi visualisasi yang menarik gitu ya, yang mudah dipahami karena pembacanya ini adalah orang-orang dari berbagai macam kalangan yang tidak semuanya paham tentang industri kita, jadi tidak perlu pakai istilah-istilah teknis yang justru membuat kening berkerut ya, tetapi gunakan saja visualisasi atau bahasa yang mudah dipahami karena pembacanya adalah masyarakat luas. Ada beberapa komponen yang punya dilaporkan ya dalam HCR eksternal. Yang pertama struktur demografi karyawan. Ya, ini juga di internal juga ada, di eksternal ada. Kemudian inklusi dan keberagaman, kesejahteraan karyawan, pengembangan SDM, kinerja sosial SDM dan juga kepatuhan dan etika. Nah, biasanya ada beberapa yang ditonjolkan ya. Ya, di sana terkait dengan kesejahteraan karyawan, program-program misalkan employee well-being, kemudian pengembangan SDM, kinerja sosial itu biasanya ditonjolkan supaya lebih menjual dan menciptakan image perusahaan gitu ya. Jadi memang ini pentingnya membangun narasi yang positif ya, yang bagus dengan visualisasi dan data yang baik di dalam HCR eksternal. Ada beberapa karakteristik HCR eksternal ya. Yang pertama terbuka, komunikatif. Ini sudah sempat saya singgung tadi ya, menggunakan bahasa visual dan narasi yang mudah dipahami, menekankan keunggulan dan dampak positif pengelolaan SDM, dan menghindari informasi teknis dan terlalu operasional. Kalau informasinya terlalu teknis, operasional, nanti orang bacanya nanti ini bingung. Sehingga itu hanya untuk yang internal saja. Kalau internal tentu harus lebih teknis, lebih operasional, karena memang istilah-istilahnya dan informasinya dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Tapi yang untuk eksternal cukup kita tonjolkan saja yang kira-kira memang punya dampak untuk keluar ya. Kita tonjolkan saja keunggulan-keunggulan atau hal yang positif terkait dengan pengelolaan SDM yang ada di dalam perusahaan. Ada beberapa landasan teoritis dan konseptual ya terkait HCR ini. Yang pertama Human Capital Theory. Nah, ini dari Becker tahun 64 ya. Teori ini mengatakan bahwasanya investasi pada manusia melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pengalaman kerja akan meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi individu maupun organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah Resource Based View Theory, ini dari J. Berne. Di sini ditekankan bahwasanya keunggulan kompetitif jangka panjang diperoleh dari sumber daya internal yang berharga atau valuable, yang langka atau rare dan sulit ditiru, inimitable dan tidak tergantikan, non-substitutable. Salah satunya SDM tentu saja ya. Dan yang berikutnya adalah stakeholder theory yang menekankan pentingnya perusahaan bertanggung jawab terhadap semua pihak terhadap aktivitasnya. Ini beberapa grand theory yang melandasi perlunya HCR baik internal maupun eksternal. Nah, ini ada beberapa regulasi dan standar terkait HCR ya. Tadi sudah saya sebut ada GRI, Global Reporting Initiative. Itu ada 4 standar ya, standar 4101 sampai 405. Ini bahasannya sendiri-sendiri, masing-masing lebih detail. Ada ISO 30414, ini tentang Human Capital Reporting. Ada SASB, Sustainable Accounting Standard Board, dan juga Integrated Reporting dan Regulation Nasional. Ini beberapa hal yang bisa jadi acuan di dalam menyusun HCR. Ada beberapa tantangan dan keterbatasan dalam Human Capital Reporting. Yang pertama tentu adalah transparansi dan kerahasiaan dalam pengumpulan data SDM. Ada etika yang harus diikuti gitu ya, tidak semuanya harus di publish ya, harus semuanya tentu harus melalui ada kriteria dan prosedur. Mana saja yang bisa dipublish dan mana yang tidak. Kemudian belum adanya standar global yang seragam. Ini maksudnya antar industri. Jadi kadang-kadang setiap industri itu punya keunikan sendiri sehingga memang sulit ya kalau harus diseragamkan secara general atau secara global. Tapi masing-masing industri tentu punya benchmark yang yang baik gitu ya. Dan nanti bisa mengikuti benchmark antar industri. Kemudian ada resistensi budaya organisasi. Ya. Ada budaya organisasi yang kadang-kadang memang tidak mau mendisklosure ini karena terkait dengan budaya ya, tidak nyaman dengan proses seperti ini. Kualitas data dan sistem pendukung, sulitnya kuantifikasi nilai modal manusia ini masih menjadi isu walaupun tadi di penjelasan Buning di depan tadi sudah diusahakan ada beberapa penjelasan tentang bagaimana mengkuantifikasi ya
modal manusia dengan perhitungan-perhitungan itu pun dengan cara itu pun sebetulnya masih ada beberapa kesulitan gitu ya untuk bisa menentukan secara fix gitu karena subjektivitas tetap bermain sebetulnya di sana ya. Kemudian juga kerahasiaan dan etika dalam pengungkapan data SDM. Ada beberapa tren dan inovasi dalam HCR. Yang pertama, HR Analytics dan HR Dashboard. Ini terkait dengan digitalisasi ya. Sekarang eranya digital, maka HR Analytics dan HR Dashboard ini sudah sangat jamak ya, diaplikasikan di banyak perusahaan dengan berbagai macam teknologi yang sangat mendukung. Kemudian integrasi HCR dalam ESG, ya Environmental, Social, and Governance, dan juga SDGs, ya Sustainable Development Goal. Ini juga menjadi satu isu yang masih relevan untuk diikuti karena memang masih masih ini ya masih masih dalam ongoing ya prosesnya ya menuju SDGs. AI dan machine learning dalam analisis SDM ini juga mulai banyak diaplikasikan. Visualisasi visualisasi data SDM sekarang juga makin menarik dan makin mudah dan juga pelaporan SDM berbasis sustainability. Ada beberapa rekomendasi implementasi HCR. Yang pertama, bangun sistem data yang terintegrasi, penerapan pelaporan berbasis standar global. Tadi ada beberapa standar yang bisa kita ikuti. Kemudian kita perlu melatih SDM untuk pengelolaan dan analisis data HCR supaya lebih informatif dan lebih tepat guna gitu ya. Dan kita gunakan HCR ini bukan hanya sebagai hanya sebagai administratif saja ya, sayang sekali, tapi gunakan Human Capital Reporting ini sebagai satu bagian dari perencanaan jangka panjang dan strategik ya, karena bagaimanapun juga SDM ini adalah aset yang sangat luar biasa yang harus dikelola dalam konteks jangka panjang. Ada satu studi kasus yang cukup menarik ya. Ini saya ambil dari laporan keuangannya PT Telkom tahun 2024. Kalau kita lihat, maka HCR itu di dalam table of content-nya itu ada di nomor 4, di sana ada empower our people. Nah, itu istilahnya HCR semua itu ya, Human Capital Reporting ya, terkait dengan bagaimana Telkom mengelola SDM-nya. Nah, di sini akan ada di Sustainable Overview juga bisa dilihat ada Economic Performance, ada Environmental Performance, ada Governance, dan lihat yang warna orange ini ada Social Performance. Social Performance itu empower our people, masuk di dalam Social Performance. Nah, disitulah kemudian HCR itu oleh PT Telkom itu apa namanya, ditampakkan di sana ya, ditampilkan di dalam satu sub laporan yang namanya social performance terkait dengan empower our people. Ini beberapa isinya ya terkait dengan management approach, kemudian filosofi, kemudian target dan lain-lain ya. Nah, ini untuk Telkom sudah ada namanya Employee Engagement Index ya. Ini seperti tadi sempat Bu Ning sampaikan di depan, ada pengukuran indeks engagement karyawan. Itu di Telkom sudah diterapkan dan ada kemajuan, dibikin tren dari tahun 2022, 2023, kemudian 2024. Ya, untuk 2024 ternyata untuk engagement indeks karyawan Telkom itu 84,41%. Ya, sudah sangat bagus gitu ya. Dan ini ada di dalam tadi ya, Empower Our People yang merupakan bagian dari laporan tahunan tadi. Kemudian ada juga Employee Well-being Diagram, ya, di mana karyawan itu harus diperhatikan memang dari banyak sisi gitu ya, dari sisi fisikal, mental, kemudian intelektual, finansial, spiritual, sosial ya. Nah, ini apa namanya? Diagram ini dihasilkan mungkin dari satu apa namanya FGD yang sangat dalam yang dilakukan oleh Human Resources-nya Telkom, di mana dari core value yang ada itu kemudian dikembangkan dan di breakdown dalam beberapa aspek yang akhirnya berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi satu diagram ini gitu ya. Mulai dari core value, kemudian di sana ada productivity, ada engagement. Kemudian lahirlah namanya ada olahraga, olah rasa, olah rasio, ya. Kemudian ada olah ruh, ya. Olah ruh ini kayaknya mengacu pada spiritual ini, ya. Ini tidak mudah, tapi ini sudah dikonsepkan sedemikian rupa oleh manajemen dari Telkom dan walaupun tentu dalam prakteknya tidak seideal ini, ya. Tapi minimum kan mereka punya guidance yang sudah jelas mau mengarah kemana pengelolaan SDM-nya gitu ya. Oke,
Oke, demikian salah satu contoh ya bagaimana human capital reporting itu diterapkan khususnya di perusahaan nasional yaitu PT Telkom yang menjadi gambaran bagaimana HCR itu secara eksternal itu ternyata sangat penting dalam rangka membangun citra, membangun persepsi publik terhadap perusahaan dan ini menjadi laporan non finansial yang sangat strategik dan mendukung keberlanjutan organisasi. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Silahkan kalau ada tanya jawab. Silahkan Pak Budiman. Boleh saya dulu, Pak? Silahkan Pak Alan ya. Ini moderatornya Pak Budiman ya. Oh, iya, sorry, sorry. Siap, siap, siap. Boleh, Pak Alan, silakan. Baik, nah tadi kan Pak Paip, Bu Nining menjelaskan tentang pengukuran kinerja karyawan ya atau pegawai. Nah, di sini kan yang saya tanyakan itu adalah tentang tantangan gitu ya. Jadi apa masalah atau tantangan utama dalam suatu proses pengukuran kinerja sumber daya manusia di suatu organisasi atau instansi dan bagaimana strategi yang efektif dapat diterapkan untuk mengatasi kelemahan sistem pengukuran tersebut guna meningkatkan akurasi, objektivitas, dan relevansi dalam pengambilan keputusan manajerial gitu. Kalau tadi Bapak Ip menerangkan tentang manajemen system gitu ya. Nah, tadi juga disinggung sama Bu Kiki tentang pengukuran kinerja masalahnya seperti apa. Itu saja Pak Budiman, atur nuhun. Baik, Pak Alan, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lagi ya dari saya juga menanyakan. Ini cukup menarik ya, pembahasan terkait reporting, bagaimana pelaporan sistemnya, bagaimana kepuasan dari karyawan itu menjadi suatu acuan dan menjadi goal dari kesuksesan dalam suatu organisasi. Nah, kalau menarik yang seperti ingin saya tanyakan, yaitu terkait bagaimana konsepnya internal reporting dalam human capital reporting itu kan cukup powerful atau tidak untuk mempengaruhi arah strategi SDM di level eksekutif. Tentunya ini akan kembali kepada apa? Pengambilan keputusan yang strategis untuk company seperti itu ya. Karena pasti ada plus minus, pasti ada kejanggalan, pasti ada tantangan. Menurut dari kelompok teman-teman di sini seperti apa gitu penjelasannya terkait pertanyaan tadi. Demikian, Bening, Bu Duha, dan Pak Paip. Ada lagi dari Pak Paruliat, monggo. Ya, satu lagi, Pak Bud, mohon izin. Silakan. Prof, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sebelumnya sharing informasinya, sangat informatif ya. Ya, pasti yang pertama tentang yang scorecard ya saya rasa kita pasti tahu lah. Tapi yang menurut saya baru itu yang tentang ya karena mungkin kita belajar ke arah yang lebih lain itu human capital report sama human capital monitoring. Tadi Ibu Ning tadi cerita banyak sekali tentang IM score, kemudian engage score, kemudian business output gitu ya. Ada beberapa dimensi, kemudian diturunin lagi jadi beberapa indikator gitu kan. Cuman mungkin saya ada sedikit miss gitu di beberapa presentasi karena keluar sedikit tadi. Dalam konteks analisis nih, Ibu nih, konteks analytical model, sebenarnya bagaimana sih organisasi memastikan bahwa model human capital monitoring ini tidak mengaburkan ya, tidak mengaburkan hubungan sebab akibat yang sebenarnya antara SDM dan performa bisnis gitu ya. Jadi ada apa sebab akibat itu antara SDM dengan performa bisnis ya. Performa bisnis kan paling ujung ya gitu ya. Gimana cara itunya sih penjelasannya. Sedangkan tadi saya agak ke skip itu. Itu aja Pak Bud, saya kembalikan. Baik, di sini sudah ada 3 pertanyaan. Kebetulan Pak Didit mengacungkan tangan ini. Mau bahas 3 pertanyaan terlebih dahulu atau langsung ditampung 4 pertanyaan? Atau mau ada arahan terlebih dahulu dari Prof. Ketut terkait materi yang disampaikan? Oke, mungkin berjalan aja ya. Halo tes, halo.
Baik, Prof. Terdengar suaranya, Prof. Kalau begitu Aran singkat saja dulu ya. Boleh, Prof. Ya, ya. 3 pertanyaan bagus-bagus. Ya, penyampaian bagus. Kalau Bapak Ibu menyampaikan tadi dengan runtutan-runtutan dari aspek yang dijelaskan, saya kira kalau dalam implementasi kan tinggal membreakdown saja di masing-masing itu. Ya, tinggal membreakdown. Saya ambil contoh misalnya bagaimana dalam pengawasan, bagaimana cara pelaporan gitu. Nah, dalam hal-hal tertentu tidak bisa dipungkiri bahwa miss-miss yang terjadi dalam pengumpulan data itu bisa saja terjadi. Seperti pertanyaan yang terakhir. Permasalahan miss kalau kita berbicara tentang data primer sendiri, apa kita yakin 100%? Enggak. Kalau itu misalnya baru kita berbicara data primer untuk nanti diolah menjadikan satu data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kalau begitu berarti apapun di dalam proses itu meminimais dari problem-problem yang ada tentunya yang terpenting. Bagaimana kita menghasilkan sesuatu kalau tidak kita meminimalkan problem yang ada di dalam proses? Nah, ini kita sadari bisa jadi kebenaran itu ya kata statistik sudah diberikan satu persentase alfa dari urutan-urutan angka yang terendah sampai yang lebih tinggi gitu. Nah, itu kita sadari saja hal-hal yang begitu berarti problemnya adalah di data yang masuk gitu. Nah, kalau dia otomatis dengan mempergunakan software lebih akurat enggak? Tapi kembali data yang dimasukkan itu seperti apa gitu. Makanya ya alfa yang ada selalu akan muncul, tapi persentase yang akan diinginkan itu semakin kecil gitu aja. Jadi Bapak Ibu ya silakan dicermati di masing-masing hal yang demikian untuk bisa next time-nya Bapak Ibu akan mau mendalami lagi sampai kepada implementasi di masing-masing lebih mudah untuk mendalami lagi. Nah, jadi sekali lagi penyampaian dari 3 pembicara tadi ya. 3 pembicara, Prof. Ya, pembicara. Kemudian pertanyaan 3 itu saya anggap udah bagus kok. Ya, udah mewakili. Nah, kalau begitu silakan dulu lanjut tanya jawab sesuai dengan waktu yang tersedia. Kalau sudah nanti langsung di stop aja ya. Saya mungkin nggak sempat ya. Mestinya sih saya udah mau berakhir, tapi nggak usah lagi saya komentar berikut ya. Baik. Ya langsung tutup aja ya kalau udah ya. Oke. Tapi saya masih hidup gininya ya. Oke. Lanjut. Selamat ya. Semoga sukses. Baik, terima kasih banyak atas arahannya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, untuk kegiatan tanya menjawab, tanya dan menjawab ya, akan dilanjutkan seperti yang disampaikan saya tadi. Mungkin kita 3 pertanyaan dulu ya. Setelah itu kalau dijawab, kalau misalkan masih ada waktu, kita lanjut ke pertanyaan Pak Didit gitu ya. Oke, monggo Bu Ning, Bu Duha atau Pak Paip ingin menjawab pertanyaan yang manapun silakan. Yang penting disesuaikan waktunya. Monggo. Bu Duha, silakan. Baik, terima kasih Pak Budiman, Pak Faif. Terima kasih Prof. Ketut. Tadi saya mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Pak Alan terkait dengan apa masalah pengukuran, kemudian bagaimana solusinya, begitu ya Pak. Untuk masalah pengukuran sendiri, tadi sebenarnya sudah secara singkat kita paparkan di awal. Jadi memang ada beberapa kesulitan dalam prosesnya. Salah satunya adalah ambiguitas definisi, karena kita sulit untuk bisa mendefinisikan sebenarnya yang mau dicakup oleh MSDM itu, manajemen sumber daya manusia insani itu apa saja. Gitu. Kadang kan kita mungkin hanya melihat
eh, hal-hal yang bisa terukur seperti produktivitasnya, kemudian keterampilannya, tapi sebenarnya lebih luas dari itu gitu. Kita juga perlu melihat bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari karyawan bisa berkontribusi terhadap nilai dari organisasi. Kemudian tadi yang kedua juga ketergantungan konteksnya. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa suatu keberhasilan pengukuran di satu perusahaan atau satu industri kemudian kita terjemahkan secara mentah dan kita aplikasikan di organisasi kita terus jadi ikut berhasil juga, itu tidak bisa karena pendekatannya tidak ada yang universal, tidak ada satu metrik yang akhirnya secara tunggal bisa digunakan oleh seluruh organisasi, oleh seluruh situasi, tapi harus disesuaikan dengan bagaimana ukuran yang relevan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing organisasi. Kemudian kendala lainnya terkait kompleksitas pengukurannya. Kalau modal fisik mungkin akan lebih mudah diukur, tapi kalau sumber daya manusia karena tidak berwujud, jadi akan lebih sulit gitu ya. Seperti kita mengukur pengetahuan, kemudian kemampuan dan kemauan untuk berkontribusi. Nah, hal-hal itu jadi kendala juga. Lalu yang terakhir, penilaian dan evaluasi. Nah, kalau ini tantangannya bukan cuma mengumpulkan data, tapi juga menafsirkan secara bermakna. Jadi kalau tidak punya kerangka kerja yang tepat, ini jadi menyulitkan dalam proses memahami bagaimana sumber daya manusia insani ini bisa berkontribusi terhadap kinerja, dan akhirnya juga sulit untuk menghubungkan pengukuran secara langsung terhadap hasil bisnis dari suatu organisasi. Kemudian solusi yang bisa ditawarkan dari beberapa kendala yang muncul, yang pertama tentu kita harus memperjelas definisi dan ruang lingkup. Jadi organisasi perlu berupaya untuk bisa mendefinisikan secara lebih spesifik apa yang mereka maksud dengan manusia sumber daya insaninya tadi. Jadi punya konteks sendiri. Kemudian pengembangan matriks yang relevan, karena tadi dikatakan bahwa tidak ada yang universal, maka setiap organisasi perlu bisa membuat formulanya sendiri gitu, mana yang paling relevan, mana yang paling sesuai untuk digunakan di organisasinya. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan pengukuran yang komprehensif. Jadi mengingat kompleksitas dari human capitalnya, organisasi bisa menggunakan pendekatan pengukuran yang bisa menghubungkan berbagai metode. Jadi kita tidak hanya bisa menggunakan satu metode tunggal, tapi kita bisa mengkombinasikan dari berbagai metode yang ada tadi. Kemudian mengembangkan kerangka kerja penilaian dan evaluasi yang kuat. Jadi setelah datanya terkumpul, penting juga untuk punya kerangka kerja yang jelas, sehingga kita bisa menganalisis dan menafsirkan informasi-informasi yang memang sudah bisa kita kumpulkan. Dan yang terakhir, fokus pada proses pengukuran yang akurat dan terpercaya. Jadi organisasi perlu memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis, secara transparan, dan juga terintegrasi. Jadi pelatihan bagi mereka yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis data itu penting untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam proses pengukuran MSDM ini. Tuh, mungkin itu solusi yang bisa kita tawarkan. Pak Alan, kalau ada tambahan silahkan. Cek, makasih Bu Kiki. Sama-sama Pak. Berikutnya pertanyaan dari Pak Budiman akan dijawab oleh Bu Nining. Silakan Bu. Mungkin untuk pertanyaan Pak Budiman nanti dibantu sama Pak Id ya. Saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Budiman. Tadi pertanyaannya mengenai analytical models, jadi lebih sekarang bagaimana organisasi itu bisa memastikan bahwa model seperti dalam scorecard atau dengan kita monitor tidak melakukan dengan segala akibat yang sebenarnya antara SDM dan performansi dia Kak, gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya model seperti dalam scorecard dan human capital monitor itu memang dirancang untuk membantu organisasi dalam menerjemahkan strategi menjadi indikator yang terukur. Namun yang perlu diketahui, terkadang kita terlalu sering terjebak dalam pola pikir, seolah-olah semua yang terukur itu pasti benar. Jadi ini bisa menciptakan ilusi kendali atau sesuatu yang pada dasarnya sangat
kompleks. Jadi sebetulnya manusia itu tidak beroperasi seperti mesin produksi. Jadi tentunya harus dikombinasikan dengan emosi, dengan konteks sosial, dengan konteks motivasi dan dinamika antar pribadi yang tidak bisa dipetakan secara sempurna lewat indikator. Jadi Yang misalnya kenyal deh bedikin untuk jepeng, bedikin apa yang kenyal negak di cuma. Oke, kita lanjut ya. Jadi ketika korelasi itu dianggap kausalitas, banyak organisasi itu mengasumsikan bahwa hubungan antara metrik SDM dan hasil bisnis bersifat langsung. Sebagai contoh, misalnya jika pelatihan meningkat, maka tentunya produktivitas akan naik. Lalu juga jika engagement tinggi, maka retensi juga akan meningkat. Namun secara kenyataannya tidak sederhana itu. Jadi engagement tinggi belum tentu menandakan bahwa karyawan merasa puas secara mendalam. Mungkin saja mereka hanya takut kehilangan pekerjaan. Jadi pelatihan formal itu bisa saja tidak berdampak karena tidak sesuai kebutuhan. Gitu sebagai contoh kasusnya, misalnya contoh di perusahaan teknologi. Jadi ada sebuah perusahaan digital itu menggunakan balance scorecard untuk mengevaluasi performa customer service melalui indikator. Sebagai contoh, indikatornya adalah jumlah tiket yang diselesaikan selama 3 bulan kurang lebihnya. Tapi di sisi lain, tingkat keluhan pelanggan juga naik signifikan. Nah, investigasi internal tentunya menemukan bahwa staf ini dipaksa mengejar angka dan menyelesaikan tiket secepat mungkin tentunya. Jadi sehingga kualitas layanan akan menurun drastis. Nah, model balance scorecard ini memang menunjukkan perbaikan, tetapi secara realitas justru malah memperburuk. Ini merupakan contoh klasik ketika hubungan antara sebab dan akibat disimplifikasi oleh indikator. Nah, agar model analitik tidak menjadi beban, organisasi tentu harus mengambil langkah-langkah seperti kita harus memvalidasi konteks secara berkala, melihat metrik yang digunakan apakah dievaluasi terus-menerus atau tidak. Jadi jangan hanya fokus pada tren angka saja, tapi harus menggali apa nih makna dari angka di lapangan. Lalu yang kedua dengan menggunakan triangulasi data dengan cara mengkombinasikan data kuantitatif dengan observasi langsung, dengan wawancara karyawan, dan juga dengan survei terbuka yang bersifat naratif. Lalu yang ketiga dengan melibatkan suara dari karyawannya. Jadi karyawan itu kan bukan objek nilai, tetapi subjek yang paling memahami realitas kerja di lapangan. Jadi libatkanlah mereka dalam desain indikator dan misalnya balik jujur dan apakah ini mencerminkan pekerjaan Anda atau tidak. Itu salah satu indikator yang melibatkan suara karyawan. Lalu yang keempat, dengan cara menganalisis multidimensinya, dengan cara menggunakan analisis sistemik yang mempertimbangkan lebih dari satu variabel. Jadi dengan cara menggunakan pendekatan karena kontribusi SDM tidak selalu memberikan hasil yang instan, melainkan dengan jangka panjang. Jadi secara kondisional memang model itu harus adaptif dan harus berhati nurani sebetulnya. Jadi kalau model analitik seperti balance scorecard dan human capital monitoring itu bukanlah dua hal yang berbeda, tapi mereka memang masing-masing memiliki kegunaan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi kita harus sadar bahwa model adalah peta, jadi bukan wilayah itu sendiri. Jadi jika terlalu percaya kepada model, kita bisa tersesat dalam angka dan lupa pada cerita manusia di baliknya. Jadi organisasi yang cerdas bukan yang hanya mampu mengukur, tetapi juga harus memahami konteksnya itu apa. Dan organisasi yang bijak adalah yang mendengarkan cerita, bukan hanya menghitung skornya saja. Seperti itu, Pak Rulian. Mungkin apakah ada yang ingin ditambahkan dari Pak Rulian? Terima kasih, Bu Ning. Penjelasannya sangat informatif dan analisisnya sangat dalam sekali. Statement terakhirnya juga bagus tadi.
Sangat humanis ya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Pak Budiman akan dijawab oleh Dr. Faiz. Silakan Pak Faiz. Terima kasih Pak Budiman atas pertanyaannya ya. Nanti tadi terkait dengan internal reporting ya, dalam human capital reporting itu apakah cukup powerful ya, di dalam mempengaruhi strategi SDM ya, terutama di level eksekutif. Ya, sebetulnya kalau internal reporting dalam konteks HCR internal itu benar-benar diterapkan, ini berpotensi sangat powerful di dalam mempengaruhi keputusan eksekutif perusahaan. Namun memang dalam prakteknya biasanya itu belum sepenuhnya dioptimalkan ya di banyak organisasi. Pada organisasi yang sudah matang ya secara digital dan strategik biasanya laporan internal SDM ya seperti turnover, engagement score, kemudian capability gap, talent pipeline ini menjadi dasar yang sangat penting dalam pengambilan strategi. Nah, cuman sayangnya ada di organisasi lain yang mungkin belum ngeh atau belum aware dengan hal ini ya HCR internal itu masih dianggap sebagai fungsi administratif atau operasional dan bukan sebagai satu sumber insight untuk keputusan strategi. Nah, sehingga ini diperlukan apa? Transformasi ya. Supaya HCR internal ini benar-benar lebih powerful, perlu transformasi dari sekedar peran administratif ke peran yang lebih strategik. Dan ini butuh beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan integrasi human capital analytic ya dalam dashboard para eksekutif ini. Integrasi ini berarti data dan analisis tentang karyawan itu ditampilkan secara real time ya dan berkala gitu di dalam dashboard yang digunakan oleh para manajemen puncak untuk memantau kinerja organisasi. Tujuannya tidak lain adalah memberikan informasi yang berbasis data yang relevan untuk pengambilan keputusan ya bukan hanya untuk operasional tapi yang sifatnya strategik. Ada beberapa contoh yang bisa muncul di dalam dashboard ini misalnya turnover rate dan retensi talenta kunci ya. Talenta kunci atau orang-orang yang punya bakat khusus atau dia punya kompetensi khusus yang sangat penting dalam organisasi itu kan idealnya dia harus benar-benar dipertahankan oleh organisasi. Tapi kan kita tahu sendiri turnover rate di eh, dunia talenta organisasi itu kan juga tantangan tersendiri. Nah, itu harus dimonitor secara real time oleh manajemen puncak juga kalau itu diintegrasikan dalam dashboard mereka. Kemudian kalau di Telkom ada engagement rate, engagement score itu juga perlu ya masuk dalam dashboardnya para eksekutif. Kemudian juga ROI dari pelatihan dan pengembangan dan juga prediksi risiko kehilangan. Kehilangan atas apa? Atas talenta berdasarkan data historis. Kan itu ada perusahaan biasanya kan orang kan keluar masuk ya orang semakin pinter biasanya juga mudah keluar masuk itu karena kan dia mudah sekali menjadi kutu loncat. Nah itu kalau misalkan dashboard itu termonitor dengan baik oleh pimpinan eksekutif maka itu akan membantu di dalam pengambilan keputusan strategik perusahaan sehingga keputusan yang diambil terkait SDM itu nggak hanya terkait atau nggak hanya berasal dari intuisi tetapi juga berdasarkan data atau data driven decision ya sehingga semuanya itu sudah ada sinyal-sinyal, tidak serba mendadak, berbubuk dan sebagainya. Yang kedua, yang perlu dilakukan supaya terjadi transformasi ke arah yang lebih strategik terkait dengan HCR internal. Yang kedua adalah keterlibatan HR atau human resource dalam rapat-rapat strategis perusahaan. Jadi HR itu harus dilibatkan. Misalkan dalam rapat-rapat penting terkait dengan pembukaan ini baru ya, site baru, ada ekspansi, ada digitalisasi, perubahan budaya, ini kan strategik. Dan itu sangat tergantung pada kapabilitas manusianya. Sehingga dalam rapat-rapat yang sifatnya strategik ini, Human Resources Manager atau HR Director itu harus dilibatkan supaya bisa langsung memberikan insight atau terlibat langsung di dalam memberikan arahan terkait dengan masa depan organisasi. Kemudian berikutnya adalah penguatan data literasi di kalangan para pimpinan SDM ya. Data literasi ini juga penting terkait dengan teknologi, kemudian pemanfaatan software dan lain-lain ini perlu peningkatan kompetensi karena kadang-kadang pimpinan puncak ini kan maunya kan tahu beres gitu ya.
Sehingga kadang-kadang tidak punya gambaran bagaimana sebetulnya data itu diolah gitu. Nah, ini kadang-kadang perlulah ada semacam upgrading ke apa gitu ya, sehingga apa namanya terbantu mereka dalam mengambil keputusan itu dengan tools-tools yang sudah disediakan oleh HR. Sudah ada sebetulnya. Ya, itu perlu kadang-kadang ya ada satu sesi khusus gitu ya peningkatan data literasi ini bukan hanya oleh middle management tapi juga top management sehingga mereka sewaktu-waktu butuh mereka tahu di mana mereka akan mengakses, mereka tahu bagaimana membacanya, minimal mereka paham bagaimana membacanya dan kenapa data itu seperti itu mengerti. Dengan adanya tiga transformasi ini, insya Allah nanti HCR internal itu tidak hanya sekedar menjadi lip service, tidak hanya sekedar eh, apa aspek administrasi saja, tetapi sudah masuk dalam ranah strategis karena menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan strategik organisasi. Kira-kira demikian Pak Budiman. Terima kasih. Baik, terima atas jawabannya Pak Faid. Memang terkait pelaporan reporting ini sangat berpengaruh ya bagaimana mengontrol ataupun bagaimana keputusan strategis dari suatu manajemen puncak itu menentukan dari hasil itu begitu ya, mungkin kurang lebih seperti itu kali ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman juga Prof, eh, karena waktu juga yang memisahkan kita ini, mohon maaf sudah jam 11.52. Mungkin untuk materi kali ini kita 5.000 loh. izin Prof, izin Prof, ada yang mau disampaikan kembali? Ya, ada saatnya. Tidak ada ya. Baik, dengan berakhirnya paparan presentasi ataupun paparan jawaban dari Cukup langsung tutup ya. Lanjut ya. baik Prof, Langsung baik tutup. Prof. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Prof atas waktunya. Yuk. Nah, dengan berakhirnya paparan jawaban dari tiga narasumber tadi ataupun pemateri tadi juga berakhir juga waktu perkuliahan pada mata kuliah manajemen SDM ini. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita foto dulu ya Bapak Ibu yang cantik dan Bapak Ibu yang cantik dan tampan nih, dari tampannya ya. Boleh yang bisa dinyalakan kamera dinyalakan, yang tidak bisa nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Oke. Dengan berakhirnya pemotretan